Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari pembelajaran kita kali ini kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita kali ini betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita pada kali ini akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya sebagai refleksi ataupun persepsi, pada kali ini akan kami sampaikan bahwasannya kita bisa membayangkan jikalau hidup kita tanpa ada teladan atau kocok benggolone urip, dalam arti patokan atau pedoman yang bisa kita jadikan kita beramal dalam hidup ini. Jadi tentunya kita akan terombang-ambing ke sana kemari dan hidup kita tanpa tujuan, bahkan bisa jadi kita nggak jelas, sehingga Allah menurunkan utusannya yaitu seorang Rasul untuk membimbing umat manusia supaya betul-betul dalam hidup kita nanti bisa terarah. Jadi dengan agama itu kita hidup bisa terarah, dengan ilmu kita hidup menjadi mudah, dengan seni hidup kita menjadi indah. Lah, pada hakikatnya pada kali ini akan kami sampaikan beriman kepada Rasul sebagai rukun iman yang keempat, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yaitu kita harus beriman kepada Rasul. Pengertian beriman kepada Rasul yaitu mengimani, meyakini dengan seteguh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan atau mengutus Rasulnya atau utusannya untuk membimbing umatnya di muka bumi ini supaya betul-betul mendapatkan jalan yang benar, mendapatkan hidayah atau petunjuk supaya bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam kita beriman kepada Rasul, dalil nakli firman Allah yang memerintahkan kita yaitu laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sungguh Allah itu telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi Rasul itu membawa risalah Allah atau ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi tanpa adanya Rasul kita itu sebenarnya akan mendapatkan kesesatan. Jadi itu kita harus betul-betul beriman, meyakini dengan seteguh hati kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim sejati, sebagai orang yang telah memeluk agama Islam, termasuk dalam satu indikator rukun iman adalah kita harus beriman mengimani utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Rasul. Lah, jadi jelas dengan mengimani Rasul kita nanti akan mendapatkan
pedoman, petunjuk ataupun bimbingan, jalan yang lurus yang betul-betul membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua akan kita pelajari yaitu sifat-sifat para rasul. Rasul itu mempunyai sifat wajib, punya sifat mustahil, dan punya sifat jaiz. Sifat wajib artinya bahwasanya Rasul punya sifat-sifat yang selalu niscaya pasti melekat pada diri seorang Rasul. Yang pertama yaitu sifat sidik. Sidik artinya yaitu benar. Dalam arti seorang Rasul itu mustahil berlaku kadzib atau bohong. Jadi seorang Rasul pasti jujur, pasti benar, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak semaunya gue, semau enaknya sendiri. Tapi seorang Rasul pasti segala tindak tanduknya ataupun segala risalahnya, segala amaliyahnya itu bersifat sidik alias benar. Maka sifat sidik tersebut bahwa inna sidqa yahdi jannah, bahwasanya kebenaran itu akan membuat seseorang pada surga. Makanya kita harus betul-betul meneladani sifat Rasul yang pertama tadi yaitu sidik. Yang kedua, sifat Rasul yang kedua yaitu amanah. Seorang Rasul mustahil bersifat khianat. Jadi seorang Rasul itu pasti amanah alias dapat dipercaya. Kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semaunya gue, dalam arti di dalam membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti seorang Rasul betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa bertindak dengan amanah. Yang ketiga, seorang Rasul pasti bersifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Mustahil seorang Rasul itu bersifat kitman alias ngumpetke atau menyembunyikan. Apapun risalah yang diberikan kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Itu yang ketiga, sifat tabligh. Jadi kita harus meneladaninya juga. Yang pertama tadi jujur, sidik, benar. Yang kedua amanah. Yang ketiga yaitu tabligh. Itu sifat Rasul yang ketiga. Kemudian sifat Rasul yang pasti dimiliki oleh orang Rasul atau sifat wajibnya yaitu yang keempat adalah fatonah. Artinya bahwasannya Rasul pasti bersifat orang yang punya kecerdasan tinggi. Seorang Rasul itu mustahil bersifat baladah alias bodoh. Jadi seorang Rasul pasti bersifat fatonah, cerdas atau pintar, limpat nak basa Jawa nih. Orang Rasul kok bodoh atau lunga-lunga itu enggak mungkin. Tapi Rasul pasti bersifat fatonah alias cerdas alias pintar. Makanya sifat pintar, cerdas ataupun sebagai orang yang pandai itu pun wajib kita teladani. Jangan sampai kita hidup di muka bumi ini bersifat bodoh, bahkan bodoni, itu enggak boleh. Jadi itu sifat-sifat wajib bagi Rasul, yaitu yang pertama sifat sidik alias benar, mustahil seorang Rasul bersifat kadzib. Kemudian yang kedua amanah, pasti seorang Rasul bersifat dapat dipercaya, mustahil seorang Rasul itu bersifat khianat. Kemudian yang ketiga fatonah, seorang Rasul pasti bersifat cerdas, pintar, pandai. Mustahil seorang Rasul kok bersifat bodoh alias baladah. Kemudian yang terakhir yaitu tabligh, seorang Rasul pasti bisa menyampaikan atau menyampaikan wahyu atau risalah yang diberikan Allah kepadanya. Mustahil seorang Rasul itu bersifat kitman alias menyembunyikan. Kemudian selanjutnya akan kami sampaikan yaitu tentang nama-nama Rasul.
Jadi Rasul itu berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu tidak disampaikan kepada umatnya, kalau Rasul itu pasti disampaikan kepada umatnya. Ya, Nabi itu banyak, hampir 100 berapa ribu gitu. Sedangkan Rasul itu hanya 25 yang wajib kita ketahui. Nah, nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui itu sudah diterangkan, dijelaskan, disitir dalam Al-Quran. Kalau kita hafalkan yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, lalu datang Muhammad. Itulah Rasul kita. Itu pelajaran anak-anak TK atau anak SD. Tentunya kita wajib mengetahui nama-nama Rasul tersebut. Jadi nama-nama Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Di antara 25 Rasul itu ada yang namanya Rasul-Rasul mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa? Yaitu Rasul-Rasul yang telah teruji ketabahan atau kesabarannya di dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yaitu disingkat dengan Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Itu adalah Rasul-Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu orang-orang atau Rasul yang betul-betul teruji ketabahan dan kesabarannya di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia atau mereka itu mendapatkan tantangan yang begitu berat dari golongan-golongan kafir mungkin atau orang-orang yang ingkar. Tapi Rasul tersebut tetap betul-betul sabar dan tabah di dalam menyampaikan risalahnya Allah, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Begitu para anak-anak. Jadi yang wajib kita teladani dari kita beriman kepada Rasul, tentunya sebagai hikmah kita beriman kepada Rasul, yaitu yang pertama tentunya akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita beriman kepada Rasul itu kita tidak punya patokan atau yang kita teladani. Dengan meneladani sifat-sifat Rasul tersebut, tentunya kita jadi jujur, jadi amanah, jadi fatonah, jadi tabligh, yang mana semuanya itu termasuk dalam kategori amalan-amalan sholihan, sehingga kita bisa dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Jadi jelas dengan beriman kepada Rasul kita mendapatkan suri teladan yang baik dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian hikmah yang kedua kita beriman kepada Rasul, yaitu kita akan mendapatkan suri teladan yang jelas, yang baik. Jadi patokan sebagai pedoman hidup yang baik tentu akan kita dapati dengan kita mengimani Rasul. Jadi hikmah beriman kepada Rasul yang kedua, yaitu kita betul-betul mendapatkan suri teladan yang baik, karena di dalam diri Rasul itu terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik. Jadi saya kira itu saja materi yang perlu kita pelajari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan wahyu Al-Quran atau kitab suci, yaitu melalui para rasulnya, dan kita beriman kepada kitab sucinya Allah. Tentu kita juga harus beriman
atau percaya kepada Rasul pembawa risalahnya. Sebab sebagai indikator agama samawi atau agama yang turun dari langit, itu tentunya ada Tuhannya yaitu Allah SWT, ada kitabnya yaitu Al-Quran, dan ada utusannya yaitu Rasul, sebagai indikator agama yang betul-betul agama yang kita yakini, yaitu agama yang turun dari langit atau agama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti untuk periode pertemuan berikutnya kita bisa pelajari tentang karakteristik atau mukjizat yang dimiliki oleh para rasul. Namun sebenarnya itu Anda bisa baca dulu, anak-anak bisa baca tentang mukjizat yang dimiliki para rasul. Jadi mukjizat itu untuk mengalahkan musuhnya, musuh-musuh rasul yang telah memusuhi rasul atau orang-orang yang tidak percaya atas kerasulannya. Itu Allah memberikan melengkapi mukjizat itu sebagai untuk melumpuhkan atau mematahkan atau menguatkan kerasulannya, sehingga rasul itu tiap diri seorang rasul ketika ia memiliki musuh itu kadang ia diberikan mukjizat oleh Allah SWT. Itu saja, kita bisa sambung lagi dalam pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.